Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ngaji, jangan lupa tonton Uma Sami Official. Subscribe, like, share, and comment. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, sebelum kita mulai belajarnya pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai belajarnya, kita kembali ke materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang nun sukun. Nun sukun itu ada 5. Yang pertama ada idhar halqi, ikhfa hakiki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, sama yang terakhir iqlab. Nah, itu ada 5. Kalau apabila idhar halqi, nun mati bertemu dengan 6 huruf, ada alif, ada ha, ada ha, kha, sama ain, ghain. Nah, apabila bertemu dengan 6 huruf itu, maka cara bacanya jelas. Contohnya an'amta, ada an, nun mati bertemu ain. Jadi cara bacanya jelas. An'amta, bukan an, tidak. Jelas. Itu materi kita kemarin yang idhar halqi. Ini saya sedikit mengulang supaya kita nggak lupa di murojaah. Terus yang kedua tentang idgham bi gunnah. Apabila dan nun mati bertemu dengan 4 huruf. Kemarin singkatannya yanmu, berarti ada huruf ya, nun, mim, waw. Nah, apabila nun mati bertemu dengan 4 huruf tadi, nah itu di cara bacanya masuk dengan mendengung. Contohnya may yaqulu. May itu kan tulisannya man yaqulu. Kalau di Al-Qur'an tulisannya kan bukan may yaqulu tapi man yaqulu. Man di situ ada nun mati bertemu dengan ya. Nah, caranya bacanya dimasukkan lalu berdengung. May yaqulu. Seperti itu. Itu yang idgham bi gunnah, salah satu contohnya. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu apabila nun mati bertemu dengan 2 huruf. Yang pertama, bertemu dengan salah satu dari kedua huruf itu. Kalau tidak bertemu dengan lam, bertemu dengan ro. Nah, kalau kita menemukan nun mati bertemu dengan lam atau ro, berarti dia hukum bacaannya idgham bila gunnah. Yang cara bacanya dimasukkan tapi tidak mendengung. Tadi bil gunnah dengan mendengung, kalau bila gunnah tidak dengan mendengung. Contohnya apa? La illam yantahi. Nah, la illam tulisannya kan lain lam. Seperti itu kan? Lain lam. Nah, di situ innya kan nun mati bertemu dengan lam. Dia memasukkan ke huruf la, ke huruf lam, tapi tidak dengung. Jadi bukan la illam, tidak, tapi la illam, masuk ke lam tapi tidak mendengung. Itu bedanya idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang keempat ada ikhfa. Ikhfa itu apabila nun mati bertemu dengan huruf selain yang tadi. Kita ke iklab dulu ya. Ikhfa kita terakhirkan. Yang keempat iklab dulu. Iklab itu apabila nun mati bertemu dengan huruf ba. Cuman satu aja, ba. Nah, cara bacanya contohnya mim ba'di. Mim ba'di itu dalam Quran tuh tulisannya bukan mim terus huruf mim ba, tidak, tapi min ba'di. Nah, minnya itu kan nun mati.
Nah, nun mati itu kalau ketemu ba, cara bacanya bukan min ba'di tapi mim ba'di, seperti itu. Itu iklab. Nah, kalau yang kelima, ikhfa hakiki itu apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang tidak ada pada iklab, tidak ada pada idhar, tidak ada pada idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi selain dari huruf lam, ro, ya, nun, mim, waw, bis itu ba, terus alif, ain, ghain, ha, kho. Nah, selain dari selain dari tadi huruf tadi itu huruf ikhfa. Contohnya ta. Ta itu kan bukan tadi yang saya sebutkan tadi, huruf yang tadi sebelum-sebelumnya, ta ya. Nah, kalau ta itu nun mati bertemu dengan huruf ta, cara bacanya contohnya ayatnya min tahtihal anhar. Nah, nun mati kan min, tulisannya kan min tahtiha gitu kan. Nun mati di situ kalau ketemu ta, dia cara bacanya samar-samar. Jadi min tahtihal anharu khalidina fiha. Nah, seperti itu. Jadi samar tapi bukan yang min tahtihal anhar, tidak. Kalau yang kayak tadi idhar kan jelas. Contohnya an'amta gitu. An'am jelas. Tapi kalau ikhfa, nun mati bertemu dengan ada ta, ada sa, ada jim, ada huruf shin, ada sin itu. Nah, itu cara bacanya samar-samar. Jadi min tahtihal anhar, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, seperti itu. Jadi bukan min syarri, karena dia bukan idhar, bukan termasuk huruf 6 huruf idhar. Jadi dia harus dibaca dengan samar-samar. Min syarri, seperti itu. Min dunihim, dal, huruf dal kan termasuk ikhfa juga. Jadi min dunihim, bukan min dunihim, bukan, tapi dia ikhfa, jadi harus samar-samar. Min du, seperti itu. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi kemarin tentang ada idhar, ikhfa, iqlab, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Itu hukum bacaan tentang nun mati. Ada 5. Yang akan kita pelajari sekarang pada sore hari ini adalah tentang mim mati. Ya. Maksudnya mim mati, nun mati itu maksudnya nun bersukun, mim bersukun. Sukun bisa, pasti ibu-ibu tahu sukun tandanya, tahu kan kalau sukun seperti apa? Sukun ya kayak seperti bulat, tapi ada kadang dia itu dalam Al-Quran dia bisa dituliskan seperti ini. Biasanya ada yang nulis sukun tuh seperti ini di Quran. Ada juga yang dia dibulatkan gini. Jadi kadang berbeda-beda masing-masing. Oke, sekarang kita belajar tentang mim mati. Kalau kemarin nun mati, sekarang mim mati. Mim mati itu hukum bacaannya ada 3. Yang pertama idhar syafawi. Yang kedua idgham mimi. Yang ketiga ikhfa syafawi. Nah, jadi kalau kita belajar dari idhar, dari yang mudah dulu aja, idgham mimi. Idgham mimi ini paling mudah diingat karena idgham mimi itu adalah apabila, ini ya saya kasih tanda seperti ini. Apabila ada mim mati
bertemu dengan huruf mim. Nah, jadi idgham mim ini cuman mim mati bertemu dengan mim. Maka dia bacanya tetap mendengung, tapi mendengungnya mingkem gitu, mulutnya tertutup. Iya. Contohnya lahum min fauqihim. Saya tuliskan lahum min fauqihim. Fauqihim. Nah, di sini kan mim mati bertemu dengan mim. Cara bacanya dia mendengung, tapi bukan lahum. Jadi kan kalau kita mengucapkan mim pasti mulutnya pasti tertutup. Nah, jadi idgham mimi itu apabila ada mim mati bertemu dengan mim. Maka dia cara bacanya lahum min fauqihim. Nah, dalam ayat ini, potongan ayat ini ada dua hukum bacaan. Yang pertama, mim mati bertemu dengan mim disebut idgham mimi. Jadi kita ingat-ingat aja, setiap yang kata-kata mimi itu pasti mim. Yang mm itu berarti mim. Seperti itu. Nah, lahum min fauqihim. Nah, di sini ada min fauqihim. Berarti ini termasuk hukum bacaan apa? Karena santrinya diam dulu ya. Karena kenapa dia bisa dibilang ikhfa? Karena ada apa? Ini kan tadi mim mati bertemu dengan mim idgham mimi. Selanjutnya dia ada nun mati. Berarti kita kembali yang kemarin. Nun mati bertemu dengan fa, maka dia hukum bacaannya ikhfa. Karena fa ini termasuk salah satu hukum yang masuk ke jenis bacaan yang ikhfa. Cara bacanya samar. Min fauqihim. Min fauqihim, bukan min fauqihim, tapi min fauqihim. Seperti itu. Jadi makanya dia dibaca ikhfa, dia termasuk hukum bacaan dia dibaca samar, jadi dia masuk bacaan ikhfa. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, ini dulu saya di pondok pakainya buku ini. Ini buku ini karangan dari Gontor. Ya, tapi saya pondoknya bukan di Gontor. Pondoknya di Al-Muqaddasah. Kiainya sama dengan pimpinan Gontor, tapi beliau buka yang untuk penghafal Quran. Nah, makanya Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran. Jadi mungkin sedikit sama dengan Gontor. Kayak peraturan kegiatannya mungkin ada yang mirip-mirip. Bedanya kalau Gontor khusus bahasa, kalau yang pondok yang saya dulu sekolah itu Al-Muqaddasah khusus untuk penghafal Quran. Di sana buka dari SD, kelas 1 SD sampai SMA ada. Ya, itu dia ada di Ponorogo. Kami dulu belajar tajwidnya dengan buku ini. Praktis gitu. Jadi dia langsung nggak banyak itu tipis kan. Jadi mudah gitu, mudah dipelajari dan kita paham. Idgham mimi sudah, kita cara ngafalnya tadi aja, yang mimi berarti mim. Mim. Nah, terus kita masuk ke ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Mim mati sebelah sini. Mim mati bertemu dengan ba. Huruf ba. Nah, kalau ikhfa syafawi itu jadi mim mati bertemu dengan ba, berarti dia hukum bacaannya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu
cara bacanya sama, hampir mirip dengan idgham mimi. Tapi bedanya kan kalau seumpamanya ikhfa syafawi itu kan sama dengungnya seperti mim mati ketemu mim, tapi bedanya namanya beda. Kalau yang mim mati ketemu mim itu idgham mimi, tapi kalau mim mati ketemu ba itu nama ikhfa syafawi. Tapi cara kita mengucapnya itu sama. Kayak sama-sama dengan mulut yang tertutup dan mendengung. Saya ambil contoh. I'tasim billah. Saya tulis di sini ya. I'tasim billah. I'tasim billah. Nah, ini di sini ada mim mati ketemu ba. Cara bacanya sama. I'tasim billah gitu. Ikhfa syafawi. Tapi bedanya itu tadi. Kalau seumpama idgham mimi itu mim dengan mim. Tapi kalau ikhfa syafawi mim dengan ba. Seperti itu. Oke, kita coba hafal dulu ya. Kalau idgham mimi berarti mim mati bertemu dengan mim. Kalau ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan ba. Insya Allah mudah dihafal. Yang terakhir, idhar syafawi. Idhar syafawi itu adalah mim mati ya. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Contohnya, saya kasih contoh. Bentar, jelek. Sebentar. Nah, amta. Di sini ada mim mati bertemu dengan ta. Berarti bukan ba, bukan mim. Ya. Cara bacanya jelas. Jadi bukan yang kayak tadi amta, bukan kan kalau ini kan tadi i'tasim billah gitu. Terus yang tadi contohnya tadi lahum min fauqihim bukan. Tapi dia harus dibaca jelas. Amta. Nah, ini tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan gitu, nggak boleh. Jadi dia cukup harus kita melantunkannya jelas. Amta, seperti itu. Tidak boleh baca amta, beda. Beda dengan ba sama mim yang tadi. Kalau yang mim ketemu mim, lahum min fauqihim. Kalau yang mim mati bertemu ba, i'tasim billah. Tapi kalau yang ini idhar syafawi itu amta, harus jelas. Seperti itu. Oke, bisa diterima? Oke, alhamdulillah. Nah, itu tadi materi kita tentang mim mati. Selesai, mim mati selesai. Kalau kemarin yang nun mati ada 5, mim mati cuma ada 3. Cuman ada idhar syafawi, idgham mimi, sama ikhfa syafawi. Nah, idgham mimi ini punya nama lain. Namanya idgham mutamatsilain. Ya, namanya idgham mutamatsilain. Kalau seumpamanya kita mungkin belajar di tempat lain, nyebutnya idgham mutamatsilain sama dengan idgham mimi. Seperti itu. Kita ulangin lagi ya, sekali lagi ibu-ibu. Apabila ada mim mati bertemu dengan ba, maka disebut dengan ikhfa syafawi. Kalau ada mim mati bertemu dengan mim, idgham mimi.
Apabila dan mim mati bertemu selain mim dan ba, idhar syafawi. Tuh, kalau mim mati hanya 3. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya. Mengenai tentang hukum bacaan mim mati. Insya Allah jelas ya Ibu-Ibu. Alhamdulillah. Nah, fungsinya kita belajar tajwid itu supaya kalau kita membaca Al-Quran, pasti kan kita menemukan tulisan-tulisan seperti itu. Nah, kita bisa mempraktekkan agar supaya bacaan Quran kita tidak salah lagi. Nah, jadi ketika nanti kalau kita buka Al-Quran, terus oh ya ini nun mati bertemu dengan ain, berarti dia idhar. Cara bacanya harus jelas anta seperti itu, bukan anta, bukan seperti itu. Terus kalau seandainya kita ketemu lagi min syarri, nah itu kan nun mati ketemu shin, kita bukan baca min syarri, harusnya kita samar-samarkan min syarri seperti itu. Itulah fungsinya kita belajar tajwid, karena kaidah tajwid itu kaidah kita membaca Al-Quran supaya menjadi bacaan kita menjadi baik dan benar seperti itu. Mungkin nanti insya Allah akan kami buka insya Allah belajar membaca Al-Quran. Kalau ini kan kita temanya tahsin, jadi sebenarnya tahsin itu membenarkan. Nah, tapi insya Allah nanti kita akan buka belajar yang benar-benar ngaji gitu. Maksud saya gini, jadi kita belajar ngaji tuh kayak dari A, oh ini huruf A, oh ini huruf Ba, kalau sa itu seperti apa. Nah, jadi kita bisa menolong para orang tua yang mungkin dulunya belum sempat belajar Al-Quran, kita bisa, supaya kita bisa ngaji untuk bekal akhirat insya Allah. Nah, itu insya Allah nanti program ke depan mungkin pengumumannya menyusul, belum tahu kapannya. Mungkin kalau ibu-ibu mau ikut boleh kita buka belajar tapi dari awal a, ba, ta. Gimana kita mengucap sa? Sa kan lidahnya itu antara gigi atas dan gigi bawah. Sa. Karena sa beda dengan sa, beda dengan sya, beda dengan so, bo. Nah itu nanti kita ada belajar itu lidahnya seperti apa, di atas atau di bawah, terus yang suara dari tenggorokan itu yang huruf apa aja, nanti kita belajar. Kalau di kajian ini kita belajar tahsin sebenarnya, jadi membenarkan bacaan-bacaan yang mungkin kita salah dalam membaca gitu. Nanti sama ketika kita udah belajar tajwid, kita lanjut ke makhorijul huruf. Tadi itu makhorijul huruf adalah cara pelafatan huruf. Nah, yang a itu harus seperti apa? A. Ta juga, ta kan kadang mungkin kita bacanya ada yang ce, enggak kan? Sebenarnya ta biasa aja, ta gitu. Kira ada yang baca ta, bagaimana? Yang benar bacaannya ta. Terus bedanya za sama za itu kan udah beda, sama wo itu beda. Kalau zo temannya po, kalau za temannya ro. Maksudnya temannya itu jadi kalau za ro yang ada titiknya, kalau zo itu to yang ada titiknya, kalau za itu dal yang ada titiknya. Seperti nanti insya Allah kita pelajari dari awal. Kalau dia di harokat a tuh, kalau fathah tuh bagaimana cara bacanya? Berarti dia a, ba. Tapi kalau kasroh berarti i, bi, seperti itu. Kalau dhammah berarti u, bu gitu. Fathatain an, dhammatain un. Nah, kasrotain in. Seperti itu nanti insya Allah kita pelajari. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita belajar sedikit-sedikit aja supaya nanti kalau banyak-banyak takutnya susah menghafal.
Nah, jadi sedikit demi sedikit, tapi yang kemarin-kemarin insya Allah selalu kita ulang di pertemuan selanjutnya. Untuk murojaah, mengulang, karena kalau orang penghafal Quran itu harus murojaah, mengulang supaya tidak lupa. Sama juga ilmu juga harus kita ulang-ulang supaya kita tidak lupa. Oke, ada yang ingin bertanya? Ya, oke. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Udah? Iya, alhamdulillah sudah paham. Semoga bisa jadi amal jariah saya, manfaat untuk semuanya. Amin. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri malam ini, kita baca tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa dulu ya ibu-ibu sebelum pulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi 'ilmillahi 'alaika wa 'ala alika ya sayyidana ya Rasulullah ya Habiballah. أغثنا سريعا بعزة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga di penghujung hari Jumat ini kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, mendapat syafaat Rasulullah di yaumil kiamah kelak nanti, dan kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada salah perkataan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.